Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu oleh saya sendiri, Mar'atul Shorika. Ini foto saya ya Bapak Ibu. Mar'atul Shorika, SD Negeri 1 Brabagan, Kabupaten Grobogan, calon guru penggerak angkatan 9. Ini Bapak fasilitator saya Bapak Ibu, yaitu Bapak Suryo Hanjono. Dan yang sebelah pengajar praktik saya, yaitu Ibu Isra Haryati. Di sini saya akan menyampaikan konsep inti budaya, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih ya pembelajaran dengan paradigma baru itu apa? Yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang di sampingnya itu ada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi teori kontrol. Jadi yang salah gitu, miskonsepsi teori kontrol. Apa emosi guru mengontrol murid? Bahwa itu dulu pernah ada persepsi seperti itu Bapak Ibu, seorang guru itu bisa mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi belum tentu juga ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berat memaksa. Itu juga kurang tepat Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol tentang dunia
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol tentang dunia itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau di teori kontrol tentang dunia. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Nah ini ya, sekarang kita coba belajar mengenai disiplin positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif itu berasal dari kata disiplin. Disiplina. Apa artinya? Yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kita tarik kesimpulan, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, itu mungkin bisa kita renungkan sejenak ya Bapak Ibu. Disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dari segi profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari primary year program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Komponennya seperti itu Bapak Ibu. Ini apa sih proyek-proyek nilai kebajikan itu? Proyeknya itu berupa peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesanggupan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, ada integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Masya Allah, begitu luar biasa ya Bapak Ibu, ternyata nilai-nilai kebajikan kita itu semuanya bernilai positif. Semoga kita bisa melaksanakan seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini pengamalan nilai kebajikan yang ada di SD Negeri 1 Brabagan, yaitu pertama, pembacaan Asmaul Husna tiap hari Jumat.
Ya, jadi kami rutin setiap hari Jumat itu melaksanakan pembacaan Asmaul Husna secara bersama-sama, yaitu di teras kelas, dipandu oleh ibu guru, yaitu yang mengajar pelajaran PAI. Anak sambil membawa kertas ini Bapak Ibu itu berisikan tentang bacaan Asmaul Husna. Jadi anak-anak secara tidak langsung membaca dari tulisan kertas itu secara tidak langsung, lama-kelamaan akan hafal, ya, dan dipimpin oleh bergantian. Jadi bergantian, ada piketnya itu, yang memimpin itu anak didik juga. Jadi Bapak Ibu guru mendampingi, ya, bekerja untuk mendampingi dan membersamai anak-anak yang luar biasa. Ya. Yang kedua, contoh kami yaitu mengamalkan nilai kebajikan, yaitu bersih lingkungan di setiap hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu kami itu menggerakkan anak-anak didik kita, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu melaksanakan bersih lingkungan. Apa saja yang penting dipesan dari rumah itu membawa alat kebersihan Bapak Ibu, membawa alat kebersihan, terus bersama-sama membersihkan lingkungan, pertama lingkungan kelas sampai dengan lingkungan sekolah. Alhamdulillah ya, dua kegiatan ini sampai dengan sekarang berjalan dengan baik, ya, dan alhamdulillah murid, guru semua juga mendukung dan berpartisipasi. Saya yakin mungkin di sekolah-sekolah yang lain pun bisa mengamalkan nilai-nilai kebajikan seperti ini. Motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diana Goshen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja? Jadi kalau kita berperilaku itu ternyata ada pendorongnya. Kita itu apa? Ada ketiga itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, ya, yang pertama. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu biasanya motivasi eksternal dari luar. Yang kedua juga motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya seperti ini, kalau ada perlombaan atau apa ya, itu kan kita bisa biasanya ingin imbalan, harus menang gitu. Ya, itu jadi motivasi kita untuk mempersiapkan perlombaan itu dengan sebaik-baiknya karena ada imbalannya gitu. Yaitu kalau menang dapat juaranya mungkin ada uangnya atau piala atau penghargaan yang lain. Itu motivasi eksternal atau dari luar. Yang ketiga, motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Yang ini yang sulit ini Bapak Ibu. Semoga kita bisa mempunyai motivasi secara internal, yaitu dari kita sendiri. Yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, gitu ya. Jadi semoga kita bisa ya Bapak Ibu mempunyai motivasi internal yang tanpa imbalan. Semoga. Hukuman dan penghargaan merupakan disiplin dengan identitas gagah. Apa itu hukuman? Apa itu penghargaan? Beda antara dua nama ini mempunyai perbedaan. Dari hukuman itu biasanya model paksaan. Penghargaan tidak efektif. Di hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Murid atau anak akan tersakiti. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Yang terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu hukuman. Memang ya Bapak Ibu, biasanya itu anak-anak takut dengan hukuman. Ya. Aduh, saya kok tidak lengkap hari Senin, tidak memakai atribut lengkap ini, ya. Tidak memakai topi, tidak memakai dasi. Aduh, ini
pasti nanti saya dihukum. Ya. Dihukum, dipisahkan sendiri di panasan atau disuruh lari lapangan, memutari lapangan. Mesti ada rasa takut. Kalau penghargaan lain lagi, yaitu tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Memang sering kita itu tidak memungkiri, saya sendiri juga masih seperti itu Bapak Ibu. Kadang melakukan suatu hal itu gara-gara ingin mendapatkan penghargaan. Ya, itu memang sulit, itu manusiawi sekali. Nah, untuk itu mulai sekarang, Bismillah, kita luruskan niatan kita, ya kita melakukan sesuatu tidak hanya untuk sebuah penghargaan. Dan itu motivasi internalnya digali, dipompa lagi, direfresh ya, diperbarui mulai sekarang. Insya Allah kita bisa. Konsekuensi dan restitusi merupakan disiplin dengan identitas sukses. Ya. Lain dengan yang kedua tadi Bapak Ibu. Yang kedua tadi kan antara hukuman dan tadi yang satu penghargaan. Itu ternyata katanya memang bagus penghargaan, tapi ternyata itu bisa berakibat yang negatif. Berbeda dengan konsekuensi dan restitusi, itu yang positif Bapak Ibu, yaitu berupa stimulus respon. Sudah diketahui masuk akal, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Sedangkan restitusi itu teori kontrol, berupa undangan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kalau disuruh milih Bapak Ibu, daripada hukuman dan penghargaan, kita berusaha untuk memilih yang kedua ini, konsekuensi dan restitusi. Memang konsekuensi itu anak akan merasa tidak nyaman, tapi jangka waktu pendek. Berbeda dengan hukuman, itu akan membekas di anak jangka panjang. Bahkan hukuman di masa kecil bisa berakibat di masa dewasa sampai dengan dewasa. Efeknya Bapak Ibu. Sekarang kita ingin tahu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Sedangkan pada tahun 96 itu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu tadi pengertian dari restitusi. Nanti kita belajar restitusi selanjutnya gitu Ibu. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri dari restitusi. Ciri-ciri restitusi apa? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti kalau anak berbuat kesalahan, kita bisa menyelesaikannya dengan restitusi. Lanjut keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki
penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa jawabnya Bapak Ibu? Hah? Jawabnya untuk apa Bapak Arif? Untuk keselamatan diri kita sendiri dan orang lain dalam berkendara di jalan raya. Terima kasih Bapak Arif. Ya benar. Ternyata untuk keselamatan tidak hanya untuk diri kita sendiri ya Bapak Arif. Ya, untuk diri kita sendiri memang kalau terjadi apa-apa mungkin bisa terhindar dari cedera. Untuk orang lain pun seperti itu. Misalkan kita kok jatuh, nah ada orang lain di sekitar kita, nah itu juga bisa menjadi terselamatkan juga. Terima kasih Pak Arif. Lanjutnya coba itu yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba Bu Ila. Iya, karena itu untuk kesehatan kita. Jadi kalau misalkan mau makan itu harus juga mencuci tangan dulu. Nah, itu untuk menjaga kesehatan dan tentunya untuk keselamatan diri kita sendiri. Terima kasih Bu Ila. Ya, terima kasih untuk Bu Ila atas jawabannya. Benar sekali. Sebelum makan kita hendaknya cuci tangan. Begitu juga kita mengajarkan ke anak didik kita supaya menjaga kebersihan. Selain mencuci tangan juga menggunakan masker agar terhindar. Sekarang ini kan musim kemarau ya Bapak Ibu, banyak sekali debu. Dan dengan masker insya Allah akan menambah perlindungan ya, dari debu maupun kotoran yang masuk ke alat pernafasan. Begitu. Terima kasih. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu semua itu ternyata pembentukan kelas itu tidak dibentuk oleh diri kita atau sendiri, itu tidak. Itu berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak, gitu ya. Kesepakatan atau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu, apakah sudah membuat keyakinan kelas? Alhamdulillah Bu Imas sudah ya? Sudah ya? Sudah. Terima kasih Bu Imas. Di kelasnya Bu Imas, alhamdulillah sudah membuat keyakinan kelas. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya sudah? Kesepakatan kelas ya, itu hampir sama juga dengan keyakinan kelas ya. Jadi itu merupakan persetujuan atau kesepakatan semua peserta didik dan dimusyawarahkan ya Bapak Ibu. Tidak yang membuat tidak Bapak Ibu sendiri ya. Ya, betul sekali. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Manusia itu sudah naluri Bapak Ibu, naluri untuk memenuhi kebutuhannya, keinginannya, seperti itu. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Ya, 5. Coba disebutkan Mas Bagus, disebutkan itu. Untuk kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih, yang rasa yang diterima, dan yang ketiga adalah kekuasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih. Ya betul sekali bahwa kebutuhan
sifat dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Bertahan hidup yaitu apa saja? Manusia biasanya mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu dari makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu penguasaan. Kebebasan terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri, itu kebebasan. Yang terakhir yaitu kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kelimanya itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu, itu saling berkaitan ya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Tadi ada yang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Tadi sudah diulas di depan ya, ekstrinsik dari luar, intrinsik itu dari diri sendiri. Kalau ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, itu dari luar. Dari diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari semua ini, bahwa kalau disuruh memilih, Bapak Ibu kira-kira mau motivasi yang ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Bagaimana motivasinya? Coba Pak Dwi. Pak Dwi mau motivasi yang mana Pak? Saya memilih untuk motivasi intrinsik. Ya. Untuk menjadi orang yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alhamdulillah luar biasa Pak Dwi ya. Tepuk tangan Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi ya. Ternyata Bapak Ibu semua, kalau kita disuruh memilih pun insya Allah ya tetap akan memilih yang motivasi intrinsik, bahwa itu semua muncul dari kesadaran diri kita sendiri, tanggung jawab kita gitu ya. Nilai-nilai yang baik untuk kita insya Allah juga berdampak untuk baik untuk kita, untuk diri kita sendiri. Ya ini bedanya. Setelah itu kita ada kesimpulan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ditarik dari paparan awal akhir, apa ya hubungannya itu seperti apa? Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilipatkan, libatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini contohnya kalau anak-anak misalkan tidak memakai sepatu hitam mungkin ya, datang misalkan, kita memberi hukuman seperti ini. Edo, kenapa kamu tidak memakai sepatu hitam? Tanpa ditanya panjang lebar alasannya, langsung sepatunya lepas sampai dengan jam pelajaran selesai. Silakan sepatunya dibawa keluar. Kamu tidak usah bersepatu sampai dengan jam pulang. Itu namanya hukuman. Menghardik anak langsung tanpa ditanya alasannya kenapa. Berbeda dengan restitusi, berbeda. Anak akan ditanya kenapa tidak memakai sepatu hitam. Mungkin ada alasan sedang dicuci, atau mungkin lagi kotor atau basah tidak kering,
sesuai peraturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Oh, mesti besok orang harus sepatu hitam ya. Bapak Ibu guru seperti layaknya seperti CCTV. Ya, itu memonitor. Berbeda dengan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Pasti akan ditanya, sini Edo, duduk di samping guru, misalkan. Nah, diberi kata-kata halus, ya. Mengapa hari ini kamu tidak memakai sepatu hitam? Padahal peraturan sekolah kan menggunakan sepatu hitam kalau di hari Senin, misalkan. Ternyata sepatu saya sudah kekecilanku yang hitam. Oh, seperti itu. Kira-kira itu sesuai dengan keyakinan sekolah atau kelas tidak itu? Iya Bu, memang tidak sesuai. Tapi bagaimana lagi Bu? Ibu saya belum membelikan. Coba seperti itu. Digali terus, digali ditanya. Terus, oke Ibu, boleh ya tidak memakai sepatu hitam. Tetapi sebelumnya izin dulu ke Bapak Ibu guru, mungkin ya agar tahu Bapak Ibu guru apa solusinya, apa masalahnya kok kamu sampai tidak memakai sepatu hitam. Untuk selanjutnya bisa ngomong ke orang tua ya, bagaimana nanti solusinya, ngomong ke orang tua gitu ya. Jadi jangan langsung mengejut anak memberi hukuman belum memberi alasan. Kita sebagai Bapak Ibu guru meskipun mempunyai kekuasaan ya mungkin ya, jangan langsung menghukum. 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ternyata kita sebagai Bapak Ibu guru itu sebenarnya mempunyai posisi kontrol terhadap anak didik kita. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu ilmunya itu. Ternyata ada yang posisinya penghukum, pembuat rasa bersalah, ada yang teman, ada pemantau, ada yang manajer. Tinggal nanti Bapak Ibu guru memilih posisi kontrol yang mana, gitu ya. Ini ada contohnya penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, mungkin ini sering sekali terjadi kasus seperti ini Bapak Ibu ya, ketika hari Senin terutama pada saat upacara bendera itu ada beberapa anak yang tidak lengkap atributnya. Ini ada langsung seperti ini. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisinya sebagai penghukum. Wes ora ditanya A I U E O langsung. Yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Kamu gemes ya Bu. Itu ternyata itu membekas di hati anak Bapak Ibu. Itu posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Anak kalau seperti itu kan pasti akan merasa bersalah. Nah gini ki mau aku mesti ngono ya. Aku kenapa ini tadi saya salahku mana ini tidak lengkap. Mesti terus kayak kecewa, kayak merasa sedih tuh lanjut. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu posisi kontrol. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu beda lagi. Yaitu posisi kita memposisikan sebagai teman. Iya betul Bapak Ibu, sebagai teman ya. Kita mengibaratkan usia kita sebaya dengan mereka, dengan bahasa mereka. Insya Allah akan mudah
mudah diterima oleh mereka. Memang kadang-kadang itu kita membutuhkan bersikap seperti sebaya mereka supaya masuk gitu loh, masuk apa yang kita beritahu itu masuk ke pikiran mereka, akhirnya bisa dijalani dengan baik usulan kita. Lanjut, ini ada lagi contohnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu ada lagi, yaitu posisi kontrol pemantau. Ada kata-kata jangan diulangi lagi. Nah, awas nak ulangi nih yo. Kadang itu pemantau. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, itu posisi kita sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira Bapak Ibu itu memilih posisi kontrol yang mana coba? Ana Bu Ila. Memilih sebagai manajer. Terima kasih Bu Ila. Bu Ila memilih sebagai manajer. Insya Allah kita bisa menjadi manajer yang baik untuk anak-anak. Dan ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yaitu apa segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mengetahui mengenai segitiga restitusi ini belum? Sudah belum Bapak Ibu? Bapak Armin? Belum ya. Mungkin masih asing ya, masih asing ya. Ini kita belajar mengenai segitiga restitusi. Mengapa disebut segitiga restitusi? Karena tahapannya itu berbentuk segitiga. Segitiga, yaitu tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Dilanjut validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada kasus kita menyelesaikannya dari tahap ke tahap itu menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ya, ini Bapak Ibu coba ada contoh. Contoh segitiga restitusi. Bapak Ibu, mari kita simak bersama. Di sini ada seorang anak bernama Zahra, di mana Mbak Zahra sudah 3 hari terlambat datang ke sekolah. Di sini saya mengatasinya dengan segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu kita simak bersama video yang saya ada yang merekam itu kegiatan saya menangani anak yang tidak masuk selama 3 hari. Selamat pagi Mbak Zahra. Assalamualaikum. Mbak Zahra tahu tidak dipanggil guru ke kelas? Mbak Zahra kok bisa terlambat masuk ke sekolah itu ada apa ya? Karena main game sampai malam, jadi paginya tidak bisa bangun di awal. Oh, jadi main game. Kira-kira seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat tidak Mbak Zahra? Tidak, karena harus tepat waktu. Iya, jadi harus tepat waktu ya.
pada saat hari libur ya, itu pun waktunya harus dibatasi. Itu ya Mbak Zahra ya. Oke. Setelah ini Mbak Zahra bisa diingat-ingat pesan dari guru tadi dan jangan diulangi lagi. Terima kasih Mbak Zahra, boleh kembali ke kelas ya. Ya, baik Bapak Ibu, di situ saya melewati tahap-tahap segitiga restitusi. Di mana yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita beri penguatan ke anak. Jadi seperti itu tidak hanya Mbak Zahra saja yang melakukannya. Ada banyak anak di luar sana atau anak didik kita yang lain yang melakukan kesalahan yang sama, yaitu terlambat datang ke kelas atau ke sekolah. Itu tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, tahapan validasi tindakan yang salah, yaitu kita menanyakan. Tadi saya di sini menanyakan mengapa Mbak Zahra kok bisa terlambat. Kita tanyakan alasannya. Jadi anak terlambat ke sekolah pasti ada alasannya. Dan tadi Mbak Zahra menjawab karena begadang, ya, semalaman main HP sampai larut malam. Itu perlu kita tangani Bapak Ibu. Jadi nanti akan ketemu solusi, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, di mana dulu ya beberapa hari yang lalu itu kami membuat keyakinan kelas bahwa datang ke kelas atau ke sekolah itu tepat waktu gitu. Jadi tadi juga saya menanyakan ke Mbak Zahra, bagaimana dengan keyakinan kelas yang kita buat, ya, itu sesuai tidak? Kita tanyakan. Anak pasti akan merespon sendiri, akan teringat dengan keyakinan kelas yang dibuatnya bersama gurunya. Secara tidak langsung, jadi kita tidak langsung menghukum atau menghakimi, tapi anak sendiri yang menggali berpikir, oh ya, saya melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus ada alasannya, tadi ternyata bermain HP. Setelah dicari alasannya, kita tanyakan keyakinan kelas sesuai tidak. Kalau si anak menjawab tidak sesuai, itu secara tidak langsung anak sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai. Terus kita beri solusi bagaimana? Oh tadi saya di sini memberi solusi, boleh main HP asalkan di hari libur. Itu pun waktunya dibatasi juga. Jangan sampai larut malam. Itu juga kasihan mata ya Bapak Ibu. Mata mandeng HP terus itu juga berbahaya. Menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu tadi ya, tahapan ya, menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tahapan segitiga restitusi yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari kebutuhan tindakan, sebuah tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi saya tanyakan juga. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contoh-contoh kalau kita ingin
melalui tahapan validasi tindakan yang salah. Bisa pertanyaannya itu bisa diambil seperti itu contohnya. Lanjut menanyakan keyakinan tadi yang terakhir, segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kita gali lagi. Tadi kasusnya main HP ya, bagaimana dengan keluargamu misalkan ya, apakah ayah bunda atau ibu bapakmu menyetujui kalau kamu itu bermain HP terus, apa membolehkan? Pasti jawabnya tidak, Bu, karena kan secara sadar ya dirinya sendiri. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang kita buat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Pasti kan kelas yang ideal pastinya kelas yang mendekati sempurna, yang dimana anak didiknya itu juga yang positif lah, yang kegiatannya juga positif. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu contoh-contoh dari menanyakan keyakinan. Terus ada 5 posisi kontrol tadi ya. Ini jadi dari paparan kita tadi yang panjang lebar ya, dari awal sampai akhir itu ada sedikit kesimpulan seperti ini. Ada 5 posisi kontrol. Motivasi, ada identitas yang gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses dari luar, ya, identitas berhasil atau sukses dari diri. Kalau dari luar menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dari diri menghargai diri sendiri. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Itu juga 5 posisi kontrol. Misalkan guru berbuat penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu contoh dari penghukum. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu contoh dari si penghukum. Hasilnya itu menyalahkan orang lain, jadi berbohong, anak jadi berbohong. Kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kita dianggap biasa, mesti ya kok seperti itu, marah-marah terus. Terus dampak pada murid apa? Pasti akan mengulangi kesalahannya lagi kalau kita sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Misalkan gurunya berceramah sambil mengatakan harusnya, ya, terus ibu kecewa, terus guru berkata, kamu seharusnya itu kamu itu harus sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Itu yang membuat orang bersalah. Karena murid itu merasa bersalah sekali. Dampaknya apa? Murid merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Perkataan guru, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, gitu ya. Terus hasilnya apa? Ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri, itu dan tergantung. Sekarang pemantau itu menghitung, mengukur apa peraturannya, itu ya biasanya gurunya seperti itu berkata apa peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau pemantau itu hasilnya akan baik jika diawasi dengan baik. Tidak diawasi, tidak ditumbuhi bapak ibu guru,
ya seenaknya saya main-main bola saja, lari-larian di dalam kelas itu kalau gurunya sebagai pemantau. Efeknya anak akan seperti itu, akan benar-benar serius, akan benar-benar melakukan dengan hal yang baik itu dengan baik kalau diawasi gurunya, kalau ada gurunya. Tuh. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Muridnya lalu berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu contohnya. Nanti kalau kamu mendapat nilai 100 misalkan akan bu guru beri bintang 1 misalkan ya. Mereka akan berlomba-lomba mendapatkan bintang. Terus nanti kalau kamu terlambat sekolah 1 kali, mungkin ada efeknya lagi. Nah itu anak juga merasa seperti itu karena ada pemantauan. Kalau tidak ada pemantauan, mereka bebas lagi. Yang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu seorang gurunya berkata seperti itu. Hasilnya akan menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya apa bagi murid? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu kemarin ya dari penghukum, pembuat orang bersalah, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu kemarin sepakat kita memilih sebagai manajer ya. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, itu hasilnya ternyata Bapak Ibu jauh lebih baik, yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Anak itu akan berusaha memperbaiki diri manakala kalau kita sebagai manajer. Jadi anak nanti berpikir bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Juga hasilnya menguatkan pribadi. Dengan apa guru? Soalnya ini pertanyaannya kan halus juga ya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kita serahkan ke anak lagi. Kita hanya mendampingi sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu. Gini, sekarang ke penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, ini penutup dari saya. Ini masih saya buka untuk sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu ada unek-unek yang ingin disampaikan ke saya. Siapa tahu bisa terpecahkan di forum ini. Jadi Bapak Ibu, saya persilahkan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan Bu Imas. Ya, saya di sini akan menanyakan bagaimana kalau ada siswa yang tidak mengikuti ekstra pramuka, itu nanti mau diberi hukuman atau bagaimana? Terima kasih Bu Imas atas pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya Bu Imas dan Bapak Ibu guru yang lainnya, kita bisa mengambil tindakan dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga
segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Ya. Jadi kita anaknya kita panggil, ya kita panggil, mungkin di ruangan tersendiri, terus kita tanyakan. Jadi pertama kita kuatkan dulu. Jadi ditanya dulu mengapa dipanggil gitu ya, tahu tidak? Misalkan namanya si A gitu, kamu dipanggil Bu Guru tahu tidak gitu ya. Terus kan pasti akan menjawab, mungkin ada yang tidak tahu, belum tahu Bu gitu. Terus ini kemarin Bu Guru mendapat data dari guru yang menangani ekstra pramuka, itu ternyata kamu tidak masuk atau tidak mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Memang nak, setiap orang itu pernah berbuat salah. Seperti itu ya, kita stabilkan dulu. Bapak, Ibu juga pernah melakukannya. Jadi tidak hanya kamu saja, kita kuatkan dulu ya. Pasti pernah berbuat salah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Terus yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kamu pasti punya alasan ya, mengapa tidak mengikuti ekstra pramuka. Kita tanya seperti itu ya Bu Mas ya. Pasti anak nanti akan sendirinya menjawab. Misalkan, ya Bu, karena saya mengikuti ayah ke rumah nenek misalkan ya. Mas, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui alasannya, mengapa si anak ini kok bisa tidak mengikuti ekstra, yaitu tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, kita masuk ke tahapan menanyakan keyakinan. Kita ingatkan lagi anak, yaitu seperti ini. Nah, apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Bagaimana peraturan yang ada di sekolah ini? Misalkan, coba Bu Guru ingin tahu, barangkali mbaknya ini masih ingat apa ya peraturan sekolah kita? Kita tanyakan, yaitu apa? Kelas 4, 5, 6 wajib mengikuti ekstra pramuka. Seperti itu. Terus kita beri solusi. Karena mengetahui alasan si anak ini tidak mengikuti karena mengikuti ayahnya ke rumah nenek, kita beri solusi. Bagaimana kalau mengikuti ayah itu setelah latihan pramuka saja? Bagaimana Mbak? Atau seperti ini, izin ke Bapak Ibu guru yang melatih ekstra pramuka. Jadi kita tahu gitu alasannya mengapa tidak mengikuti ekstra pramuka. Seperti itu. Bisa diterima Bu Imas? Ada yang lain ingin menambahkan? Saya buka pertanyaan satu lagi ya. Mungkin ada, oh ya, Pak Dwi. Terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Dari tayangan slide yang Ibu sajikan, kami sudah merasa ada masalah, ada penanganan, ada solusi. Itu buat kami bisa menerima sebagai contoh kepada guru-guru yang lain. Tapi di sini saya menggarisbawahi satu hal tentang nilai kebijakan guru. Di sini saya ada satu pertanyaan, bagaimana cara agar nilai kebajikan itu bisa konsisten yang dilakukan untuk murid? Nah, saya hanya pertanyaan itu mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Jadi tadi ya nilai-nilai kebajikan yang begitu baik dan positif, bagaimana agar bisa konsisten? Tentunya kita sebagai pendidik, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, yang pertama memberikan contoh, ya contoh dengan tindakan.
tindakan kita dulu. Nanti anak-anak bisa menilai, oh bapak ibu juga melakukan itu. Misalkan tadi ya mengenai anak yang terlambat ya, kita contohkan bapak ibu gurunya masuk awal, misalkan sebelum anak-anak datang. Nanti atau pas anak-anak datang sudah ada bapak ibu gurunya. Jadi anak-anak tahu, oh bapak ibu guru itu ternyata masuknya tidak terlambat, misalkan itu ya. Terus tanpa kita berkata-kata, sudah perbuatan dulu, nanti anak-anak juga ini ya, terus bisa melakukannya dengan senang hati karena mereka sudah melihat setiap hari, katakanlah sudah contoh secara langsung, tidak omongan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus dilakukan terus-menerus ya. Jadi kalau nanti kalau ada jedanya, nanti kemungkinan murid malah kemarin ngomong seperti itu, hari ini seperti ini. Akhirnya mau mengerjakan secara konsisten, mau terus-menerus, muridnya jadi ngokro ya bapak ibu, jadi malah tidak jadi. Kemarin berangkat seperti ini, sekarang malahan tidak ada, gitu kan. Pastinya murid nanti malah jadi tidak konsisten melakukannya ya. Jadi jawaban saya seperti itu, bapak ibu guru yang memberi contoh dulu, dengan contoh insya Allah anak-anak akan mengikutinya gitu. Dan kita sosialisasikan. Yang kedua, mungkin sebagai bapak ibu guru yang menjadi wali murid atau pengampu di kelas masing-masing, kita memberikan arahan atau memberikan pengumuman ke anak-anak mengenai peraturan sekolah atau keyakinan kelas, mengenai kebajikan ya, kebajikan positif yang bisa kita lakukan. Seperti itu Pak Dwi, bisa diterima? Oke. Saya minta satu bapak atau ibu ya untuk memberi penguatan, misalkan penguatan atau mungkin tambahan dulu, penguatan atau mungkin refleksi ya, refleksi Bu Ila ya. Iya, terima kasih. Setelah kami mengikuti kegiatan ini, terutama saya ya, untuk saya pribadi, ini jadi mengerti dan paham gitu ya, tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi kita jadi tahu apa itu mengenai segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya sebagai pemberi punishment atau reward gitu ya, tetapi kita itu sebagai manajer yang bisa sebagai teman siswa, teman seperti itu. Nah, semoga kita nanti kedepannya bisa diterapkan di kelas-kelas seperti itu, Bu. Terima kasih. Pak Arif mau menambah sedikit penguatan Pak Arif, mungkin Pak Arif. Saya kira dari rekan-rekan sudah mewakili dan saya pun sudah mulai paham akan tiga restitusi dan yang lainnya. Dan Terima kasih Pak Bagus, cukup ya. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk waktu kesempatan, meskipun saya yakin Bapak Ibu mempunyai kesibukan banyak sekali, tetapi masih bisa menghadiri undangan dari saya untuk mengikuti sedikit pemahaman ya dari saya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk diri saya dan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, manusia tempatnya salah, diambil yang baik-baiknya, yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya ya, terima kasih. Salam guru penggerak.
bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super. Super.